Haleluya. Mari kita tepuk tangan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Inti dari kesaksian ini adalah berjuang terus sampai Tuhan datang. Puji Tuhan. Selama hamba masih bernafas, hamba tetap terus menjadi pengerjam. Puji Tuhan. Luar biasa, kiranya ini memberikan inspirasi bagi kita semua untuk kita jangan lelah dalam pekerjaan Tuhan di bidang apa yang Tuhan selalu percayakan kepada kita semua. Ya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan, ya, dengan topik pemuridan yang kita akan pelajari sepanjang minggu, yaitu mengenal firman sebagai blueprint Allah atau gambar dari bangunan kehidupan kita. Itu adalah gambar Allah. Jadi firman itu sebagai rancangan ilahi yang menuntun arah, ya, dan tujuan pembangunan, arah, bentuk, dan tujuan pembangunan kehidupan rohani kita. Kita terus bergairah untuk menuntaskan tema pada tahun ini supaya Tuhan benar-benar menjadikan kita menjadi bait sucinya yang kudus. Mari tanpa berlama-lama kita akan masuk kepada pembacaan firman Tuhan. Mari sejemput kita bangkit berdiri semua dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Puji Tuhan. Dalam hitungan yang ketiga kita akan membacakan secara bersama-sama. Firman ini sudah tidak asing lagi bagi kita, tapi mari kita melihat hal-hal yang sangat penting untuk kita mau pelajari, mau dengarkan pada kesempatan ini. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Silakan duduk. Banyak pendeta hamba Tuhan yang sudah mengulas tentang firman ini. Tetapi kita tahu bahwa firman Tuhan itu selalu baru tiap hari. Dalam bentuk model bagaimana disampaikan, arahan-arahan bagaimana diberitakan, maka kita tahu bahwa ini firman Tuhan ini kaya dengan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Ya, asal tidak lari dari konteks dan teks dari firman Tuhan yang sedang disampaikan. Kalau kita bicara tentang blueprint, blueprint itu adalah gambar dari satu bangunan. Sebelum bangunan itu dikerjakan, sudah ada gambarnya terlebih dahulu. Jadi sebelum pembuatan fondasi, sebelum ada tiang-tiang yang dikerjakan, sebelum ada dinding-dinding, sebelum ada platform, ya, kemudian pembangunan selanjutnya, maka harus terlebih dahulu ada blueprint atau gambar, ya, cetak birunya atau rancangannya. Nah, blueprint ini menentukan bagaimana bangunan atau bentuk bangunan itu nanti yang akan dibangun. Kemudian
kemana arahnya dari setiap penempatan material-material bangunan yang akan dikerjakan, dan kemudian apa tujuan dari bangunan itu. Kalau kita melihat bahwa inilah yang memberikan tuntunan arah di dalam bagaimana kita membangun kehidupan rohani kita semua. Nah, pada kesempatan ini saya akan membagikan 4 pemahaman penting mengenai blueprint, yaitu firman Allah sebagai blueprint atau gambar dari pembangunan kehidupan rohani kita semua. Saya memulai dari poin yang pertama, yaitu firman Allah itu menentukan arah kehidupan kita. Kita tahu bersama, saudara-saudari sekalian, bahwa kita ini atau nenek moyang kita Adam dan Hawa setelah jatuh ke dalam dosa, setelah dinyatakan bersalah oleh Allah, dan kemudian hukuman-hukuman atas kebersalahan manusia itu dinyatakan di Taman Eden, maka pada akhirnya manusia itu diusir dari Taman Eden. Nah, inilah awal dari satu kehidupan manusia yang tanpa arah. Tidak ada kepastian di dalam kehidupan. Jalannya sudah tidak menentu, arah kehidupannya sudah tidak jelas. Karena apa? Karena dosa yang sudah dilakukan, pelanggaran ini. Jadi tidak ada satu arah yang penting di sini. Nah, inilah yang mendasari firman Tuhan yang termaktub di dalam Mazmur 119 ayat 105 ini diberitakan kepada kita semua, sebab firman itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jalan yang sudah tidak ada arah yang menentu, karena manusia itu sudah diusir dari Taman Eden. Kita tidak bisa melihat masa depan yang penuh dengan harapan yang baru. Tetapi kini kita mendengarkan firman itu. Kalau dikatakan firman itu pelita bagi kaki kita, berarti itu bicara dia sudah mulai memberikan terang, kejelasan di sekeliling, di sekitar kehidupan kita, di sekitar. Dan kalau kita bicara tentang terang, itu kita bicara tentang arah ke depan yang lebih jauh. Jadi bagaimana supaya kehidupan kita ini ada kejelasan di dalam hidup dan ada arah kepada masa depan? Maka pada pagi hari ini dikatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya mau menekankan di sini tentang firman Tuhan. Sejak berabad-abad Tuhan telah menyatakan kepeduliannya kepada manusia, tetapi arah dan tujuannya itu belum jelas. Mulai dari Nuh, setelah air bah, hanya di dalam konteks keluarga saja. Kemudian dirusak lagi oleh seorang pemimpin yang namanya Nimrod. Kemudian setelah Nimrod ada satu keluarga yang dipanggil Tuhan, yaitu Abraham. Dari sinilah mulai ditata kehidupan manusia. Jadi Abraham, kemudian Ishak, dan kemudian turun Yakub. Dari Yakub diganti namanya Israel. Tetapi saudara-saudari sekalian, arah, tuntunan dan tujuan satu kehidupan itu kalau kita melihat, sepertinya hanya khusus satu bangsa saja, satu bangsa pilihan.
Berarti ini belum tuntas, belum cukup, belum genap waktunya untuk sampai kepada menyebar kepada seluruh manusia yang ada di bawah kolong langit ini. Tapi dengan melalui bangsa ini, kita bersyukur ada tokoh yang sangat penting di dalam cerita perjanjian lama. Siapa namanya? Musa. Musa pertama kali diberikan pewahyuan Tuhan setelah 430 tahun. Keturunan Yakub yang ada di Mesir itu dijajah oleh Firaun. Dan kini Tuhan mengutus Musa untuk keluar dari tanah perbudakan itu menuju kepada tanah perjanjian. Tapi sebelum itu di tengah jalan, Tuhan melengkapi dengan perjanjian-perjanjiannya yang luar biasa. Musa diberikan kesempatan untuk menulis kitab firman. Jadi dari sinilah kita bisa tahu itu firman. Nah, kalau kita baca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ini 5 kitab ini adalah dasar dari 66 kitab yang ditulisnya kemudian. Ini fondasinya. Makanya saya kalau membaca kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu, saya mesti tidak ada sesuatu yang tercecer sedikit pun untuk belajar tentang hal ini. Karena ini sangat penting. Dari sini mulai muncul kitab-kitab yang lainnya. Ya, Musa diberikan kesempatan. Kemudian muncul lagi seorang nabi besar namanya Samuel. Dia menulis banyak kitab di situ. Muncul lagi nabi-nabi berikutnya, ya, mulai dari Yesaya, Yeremia, itu nabi besar itu ya, Daniel, kemudian nabi-nabi yang lainnya. Setelah itu perjanjian baru ditulis. Ada di situ Matius, rasul yang menulis Injil Matius. Di situ ada Markus, ya, seorang yang luar biasa menulis kitab Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul ditulis. Kemudian surat-surat ditulis, terakhir kitab Wahyu. Jadi firman Tuhan ini yang total 66 kitab, 1189 pasal, lebih dari 31.100 ayat ditulis dan kini ada di tangan kita masing-masing. Jadi firman yang ada di tangan kita itu, itulah cetak birunya Tuhan untuk bagaimana kita harus melangkah kepada tujuan yang pasti, bagaimana kita harus dibentuk dengan pembentukan kehidupan ini, dan tujuannya sudah jelas. Saya sebagai pemberita firman di sini merasa sangat beruntung memiliki kitab suci ini sebagai arah dan tujuan untuk membawa kita pada satu tujuan yang pasti. Bukankah di dalam Amsal pasal 3 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, ya, saya hanya mengutip saja bagian-bagiannya, ya. Ya, ini ada terpampang di depan, berkata begini: percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Katakan amin. Tak ada jalan yang berlekuk-lekuk, bengkok, ya, seperti sudah menuju kepada satu tempat yang sesat, tapi ia akan meluruskan jalan kita. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk
menuntun kita kepada keputusan kehidupan. Yesaya 30 ayat 21 berkata begini, inilah jalan, berjalanlah mengikutinya. Ya, itu dalam ringkasannya ya. Maka saya mau katakan pada hari ini, firman Allah itu berfungsi sebagai otoritas yang mengarahkan kehidupan moral dan rohani orang-orang percaya. Kemudian poin yang kedua, firman Allah itu rancangan yang sempurna. Jadi firman yang kita pegang ini, itu rancangannya sempurna, gambarnya sempurna, tidak perlu diragukan. Mungkin saudara nonton di YouTube, ya, ada lagi yang menyanggah, ini Alkitab dipalsukan, terserah orang mau bilang apa. Ya, saya tidak cukup waktu untuk menjelaskan bukti-bukti bahwa ini adalah asli. Ya, nanti kalau misalnya itu terus digaungkan, Alkitab itu dipalsukan, ya, mereka mengatakan itu palsu. Ya, jawaban sederhananya saja begini, tunjukkan yang aslinya kalau kamu punya yang aslinya. Kalau kamu berkata itu palsu. Nah, saudara-saudari sekalian, ini sangat penting. Firman Allah adalah rancangan yang sempurna. Nah, saya akan fokus di sini untuk menjelaskan bagaimana ia merancang kehidupan kita untuk benar-benar mencapai kesempurnaan dalam kehidupan. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 berkata demikian. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat. Nah, sebelum saya lanjut pada pembacaan itu, saya mau berikan penekanan dulu bagian pertama. Itu kalau saudara mempelajari naskah aslinya, segala tulisan yang diilhamkan Allah itu ditulis begini, Passagrafe Theopneustos. Passagrafe Theos Pneutos. Apa artinya? Artinya begini, segala tulisan adalah nafas Allah. Bisa bayangkan, saudara-saudari sekalian, saya sudah banyak menjelaskan tentang nafas. Kalau manusia tidak bernafas, itu artinya mati. Coba di sini siapa yang bisa tahan nafas 15 menit? Ya, nanti di situ engkau akan mengerti arti dari satu nafas. Nafas itu bicara tentang kehidupan. Jadi, kalau dibilang firman itu, segala tulisan adalah nafas Allah, dia sedang memberikan kehidupan bagi kita. Selalu berjalan di dalam satu kehidupan. Nah, ada manfaat yang sangat penting di sini, ada 4 manfaat. Yang pertama, firman Allah itu mengajar kita, memberikan pengetahuan. Ya, makanya saya waktu mendalami, terjun ke ladang Tuhan dan mendalami ini firman Tuhan, ternyata saudara-saudara, semua ilmu ada di Alkitab. Kita mau bilang ilmu bumi ada, ya, kejadian dari bumi ini ada, ilmu antariksa ada, langit, ya, dia jelaskan di situ. Ilmu biologi, fisika, kimia ada semua di sini. Tidak sempat saya mau menjelaskan tentang itu, ya. Tetapi ini memberikan pengetahuan. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Jadi firman Tuhan akan menyatakan satu kesalahan kita ini salah atau tidak. Itu hanya firman Tuhan yang bisa melakukan itu. Yang ketiga adalah, nah ini yang penting, memperbaiki kelakuan. Dia bisa memperbaiki kelakuan kita. Makanya saudara-saudara sekalian, di antara minggu dalam proses pemuridan 53 hari plus ini, ya, saya
mengulas lebih tajam lagi kepada praktek kehidupan. Dan kita mau melakukan spiritual check up di situ. Periksa rohani kita. Apakah salah atau tidak? Ini artinya memperbaiki. Ya, di kaum wanita saya sudah mengajar tentang itu, bagaimana menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik menurut Alkitab. Bapak rumah tangga begitu, di dalam keluarga, dalam kehidupan secara praktis, prakteknya. Ya, kita tidak bicara terlalu muluk-muluk tentang firman Tuhan, tapi bagaimana praktek kehidupan yang kita lakukan. Kita mau diperbaiki. Saudara mau diperbaiki? Ya, firman Tuhan yang sanggup memperbaiki kehidupan kita. Yang keempat adalah mendidik setiap kita di dalam kebenaran. Mendidik orang dalam kebenaran. Wow, luar biasa. Dia memberikan pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Jadi saya mau katakan di sini, firman Tuhan itu adalah manual kehidupan rohani. Tahu manual ya? Manual kehidupan rohani. Manual itu selalu kalau kita beli barang elektronik, ya itu saya mau jelaskan nih manual. Barang elektronik misalnya keyboard, kemudian barang-barang rice cooker dan lain sebagainya. Saudara akan temukan nanti lembaran kertas di dalam dos itu. Ya, selain dari kartu garansi, ada yang disebut manual. Bagaimana cara menggunakan alat elektronik ini. Jangan sampai ya waktu krisis moneter dulu, saya dengar ceritanya, cerita lucu saudara. Karena krisis moneter, harga coklat tinggi, maka ada orang-orang di pantai timur, dia beli kulkas. Ya, beli kulkas. Dia tidak tahu, dia tidak mau baca itu DP manual untuk apa. Beli kulkas, taruh di dalam kamar, taruh pakaian di dalamnya. Dia kira lemari pakaian. Ya, karena apa? Tidak ada manualnya, petunjuk-petunjuknya. Jadi firman Tuhan itu adalah manual kehidupan rohani kita, supaya kita tidak salah menggunakan kehidupan ini. Maka dari itu, Mazmur pasal 19 ayat yang ke-8 ya berkata demikian, titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Taurat Tuhan itu tepat atau sempurna, saudara-saudari sekalian. Luar biasa. Jadi, kitab suci adalah standar tertinggi bagi iman dan kehidupan Kristen. Haleluya. Yang ketiga, nah ini firman Tuhan itu harus diinternalisasi di dalam kehidupan kita. Apa itu internalisasi? Ya, dari kata dasar internal. Internal itu artinya di dalam kita. Jadi firman Tuhan itu harus dimasukkan di dalam kehidupan kita, diinternalisasi supaya hidup ini bisa bergerak. Ya, hidup harus diinternalisasi, digerakkan di dalam, dilakukan, dipraktekkan, saudara-saudari sekalian. Nah, untuk itu ada ayat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 berkata begini. Yakobus pasal 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Ini minggu lalu kita sudah baca ya. Dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Artinya apa di sini? Menjadi pelaku firman. Itu firman itu digerakkan, bukan hanya ditaruh di sini. Sehingga ada ilustrasi, kalau firman Tuhan itu kita cuma terima dengar, kita baca menumpuk di sini, tidak disalurkan di dalam
hati dan pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, kalau dia menumpuk di sini, itu sama dengan angin diisi di dalam satu wadah atau balon yang bisa melar, saudara. Itu ada potensi untuk menghasilkan, ya. Kalau cuma menumpuk di sini, muncul di sini, nah tanduk dia, karena firman itu dia tanduk sana, dia tanduk sini, tidak difungsikan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau dia masuk di dalam, diinternalisasi dalam hidup kita, itu berarti ada penyaluran yang baik. Nah, kita sudah akan ada program di El Shaddai ini, sudah tahu semua ya. Saya tidak terlalu banyak lagi menjelaskan itu, karena program internalisasi firman itu hanya bisa melalui 5M. 5M. Nah, coba saya mau tes lagi ini jemaat ya. M yang pertama apa? Mendengar firman Tuhan. Nanti baca Roma 10 ayat 17, itu ayatnya ya. Kemudian M yang kedua apa? Membaca firman Tuhan. Itu nanti bisa ayatnya baca di rumah, Wahyu 1 ayat 3. Kemudian M yang ketiga apa? Merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi jangan cuma siang, malam juga. Sebelum tidur, bangun tidur, renungkan firman. Kemudian M yang keempat adalah apa? Ya, melakukan firman Tuhan. Nah, itu ayatnya terdapat di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 tadi. Ya. Yang kelima adalah membagikan firman Tuhan. Nah, itu terdapat di dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakan apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah ini sudah, kalau yang poin yang kelima ini sudah kelasnya fasilitator ini. Ya, saudara, pemberita firman, sampaikan, nyatakan firman Tuhan itu. Kemudian yang terakhir, saudara-saudara sekalian, firman Allah menjaga kehidupan kita supaya tidak terjadi distorsi kehidupan. Apa itu distorsi? Distorsi itu adalah terjadi sesuatu yang hilang di dalam kehidupan. Jadi firman Tuhan itu akan membawa kita untuk kita bisa memelihara ini, sesuatu yang jangan sampai ada yang hilang. Sama dengan perumpamaan apa itu ya, dirham ya, yang hilang dan kemudian dicari-cari. Kalau misalnya hari ini, saudara-saudari sekalian, ada sesuatu yang hilang di dalam kehidupanmu, urapannya sudah hilang ya, semangat untuk membaca firman Tuhan sudah hilang, kemudian melayani, semangat melayani sudah hilang, engkau duduk di sini adalah waktu yang tepat untuk mendengarkan firman Tuhan, karena hari ini engkau diingatkan kembali. Kesetiaanmu dengan Tuhan sudah hilang ya, sesuatu yang dulu yang luar biasa, berapi-api dengan Tuhan sudah hilang. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sekalian, temukan sesuatu yang sudah hilang. Katakan amin. Mulai
Saudara berbenah diri pada hari ini. Tuhan, poin ini saya sudah hilang, sudah terdistorsi. Tapi hari ini Tuhan, saya minta itu saya akan temukan kembali. Itu gunanya firman Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita mengalami seperti angin badai yang menghantam rumah rohani kita sehingga porak-poranda. Karena apa? Ketika sesuatu sudah hilang, maka ia akan membuat semua dasar-dasar kehidupan rohani kita itu sudah mulai tergerus dengan kemalasan kehilangan itu, sehingga sudah tidak lagi bisa berdiri dengan tegak. Angin topan badai datang, dia menyapu. Banjir datang, dia menyapu bersih. Tapi ingat, kalau kita tetap memelihara supaya semua perkara rohani, benda-benda rohani itu kita tidak hilang, itu akan memberikan arti yang luar biasa bahwa kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Jadi hari ini yang duduk pada hari ini, siapapun di antara kita yang sudah mulai rapuh, terdistorsi rohaninya, mari bangun kembali saudara dengan firman Tuhan. Bangun kembali. Mungkin sudah ngantuk, sudah lelah. Hari ini saya katakan bangun. Bangun dari tempat kelelahanmu. Semangat kembali untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Itu Matius 7 ayat 24. Kemudian Yohanes 17 ayat 17. Karena firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi saya mau kasih tahu kepada kita semua pada kesempatan ini, firman dan roh yang mengingatkan kita bekerja sama dalam membentuk kehidupan orang percaya supaya hidup kita ini tidak terdistorsi dan tetap semangat, malah bertambah lagi dan memiliki kemajuan yang signifikan di dalam kehidupan kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita diingatkan kembali bahwa firman Tuhan itu untuk atau blueprint, gambar yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Gambar Allah yang harus kita lakukan itu sebenarnya akan memberikan arah, menentukan arah kehidupan kita yang jelas dan membentuk kita semua. Ya, bentuklah aku Tuhan seperti yang engkau mau. Wow, luar biasa. Kemudian menjaga supaya kita tetap konsisten di dalam kehidupan ini. Kalau hidup kita ini dibangun sesuai dengan gambar Allah, percayalah, maka kita akan mencapai satu tujuan di mana kita sampai di sana di dalam tujuan, yaitu kemuliaan Allah di dalam kekekalannya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini akan memberikan kekuatan kepada kita pada hari ini, supaya kita harus tahu jelas arah tujuan kita di mana. Kita dibentuk dengan satu pembentukan yang luar biasa. Jangan pernah lepaskan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Haleluya.